Shalom, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah nonton, like, komen, bahkan juga subscribe channel YouTube saya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana di video-video sebelumnya yang membahas tentang administrasi gereja baru. Nah, di video ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana kita akan lanjut ke dimensi yang ketiga yang ada dalam administrasi gereja baru, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan. Nah, berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang untuk menggerakkan setiap pengikut-pengikutnya. Nah, di sini saya mencoba untuk memaparkan beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan. Yang pertama, menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, menurut Stoner, kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Nah, dalam administrasi gereja baru, kepemimpinan atau juga yang disebut dengan leadership adalah suatu proses di mana seorang pemimpin yang mampu untuk mempengaruhi setiap pengikut-pengikutnya. Dalam administrasi gereja baru, dibutuhkan seorang pemimpin yang rendah hati, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan seorang pemimpin yang tentunya takut akan Tuhan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membagikan beberapa teori kepemimpinan menurut para ahli, yaitu yang pertama, teori sifat. Nah, teori ini berdasar atas dasar pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin bergantung dengan sifatnya. Nah, ciri khas yang dimiliki dan perannya. Nah, kemudian untuk menjadi pemimpin yang sukses dibutuhkan kemampuan pribadi seorang pemimpin. Pribadi yang dimaksud tidak lain ialah berupa kualitas dan berbagai sifat, ciri, dan perannya. Yang kedua, ada teori perilaku. Teori ini berdasar atas kepemimpinan yang merupakan perilaku individu setiap pemimpin. Merupakan perilaku individu saat menjalankan kegiatan, mengarahkan ataupun membimbing kelompok itu guna mencapai tujuan bersama yang telah disepakati itu. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin memiliki beberapa deskripsi perilaku, mulai dari seorang pemimpin yang cenderung mengutamakan bawahannya atau mengutamakan anggotanya, bersikap ramah, mendukung, membela, mendengarkan, mau berkonsultasi, mau menerima kritikan, mau menerima saran, masukan, dan memikirkan kesejahteraan kelompoknya. Jadi di teori perilaku ini yang ditekankan ialah bagaimana seorang pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan pribadi. Bagaimana seorang pemimpin yang baik mau menerima kritikan dan saran, masukan yang ada. Yang ketiga, ada teori situasional. Nah, menurut teori ini, sukses atau tidaknya kepemimpinan seseorang ditentukan
oleh ciri kepemimpinannya sendiri atau ditentukan oleh gaya kepemimpinannya. Misalnya dengan berperilaku sesuai dengan tuntutan situasi organisasional dan situasi kepemimpinan yang dihadapi, tentu dengan mempertimbangkan faktor ruang dan waktu. Nah, dalam administrasi gereja baru, manajemen berbeda dengan kepemimpinan. Seorang manajer yang memikirkan atau memikirkan hal-hal yang sudah terjadi atau yang di belakang, sedangkan memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian ia harus bagaimana dengan strateginya agar dapat mencapai tujuan di mana yang telah disepakati bersama itu. Nah, saudara-saudari, kiranya penyampaian materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.